itu bisa berbeda meskipun karakteristiknya sama, gitu. Meskipun distribusi sampelnya kita buat semirip mungkin dengan populasi, kayak gitu. Artinya apa? Ya median tidak cukup baik untuk menjadi sebuah point of estimate dari populasi, gitu. Karena dengan karakteristik yang mirip, ternyata bisa berbeda. Sedangkan rata-rata tidak. Rata-rata kalau sampel kita cukup bagus, distribusinya mirip dengan populasi, maka nanti rata-rata yang dihasilkan di sampel dan rata-rata yang dilakukan di populasi itu akan mirip. Kayak gitu. Makanya seringkali rata-rata bisa menjadi point of estimate yang baik. Kalau teman-teman ingat di konsep mengenai central limit theorem kemarin ada 3 statistik dan parameter yang kemudian bisa saling menjadi point of estimate yang baik. Apa aja selain mean? Ada 2 lagi. Selain rata-rata yang kalau kita ngitung di statistik dan di parameter tuh hasilnya sama atau apa? Yang kita sempat ngebuktiin pakai grafik itu. Ada ingat? Apa? Standar deviasi. Standar deviasi. Kurang tepat, tapi nyaris tepat. Temannya standar deviasi apa? Variance. Ya, variance. Satu lagi apa selain variance? Depannya P. Proporsi. Ya, proporsi, ya kan? Kalau kemarin kita buat kan ada tuh yang kayak kita ngebuat grafik ngebuktiin kalau kita ngelakuin kita punya 10.000 sampel yang masing-masing sampel terdiri dari 5 lemparan dadu, ternyata rata-rata itu 0,349 dan 0,35 ya kan, jadi mirip gitu antara sampel dan populasi. Lalu kemudian kalau kita variance-nya mirip, proporsi juga gitu 0,5 0,5. Jadi artinya apa? Artinya di sini kita bisa mengetahui bahwa tiga statistik ini bisa digunakan untuk menjadi point of estimate yang baik terhadap parameternya di populasi. Standar deviasi tidak cukup baik kalau kita bahas kemarin. Itu salah satunya adalah karena ada efek akar yang kemudian membuat hasilnya menjadi mungkin sedikit berbeda dengan populasi, antara sampel dan populasi, kayak gitu. Makanya yang bagusnya justru variance kalau untuk kemudian menjadi point of estimate dari parameternya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal tadi, teman-teman. Jadi point of estimate dari 3 hal tadi dalam data statistik kita, kayak gitu. Jadi kita akan membahas, tapi kita seperti yang saya bilang kemarin, karena ini point of estimate, karena ini berasal dari sampel, ada kemungkinan bahwa hasil dari sampel ini tidak cukup baik untuk menebak populasi, atau mungkin tidak 100% seperti yang ditebak di point of estimate gitu. Misalnya kita menebak rata-rata sampel itu 3,49 gitu. Kan mungkin saja rata-rata di populasi nggak 3,49 tapi 3,50. Artinya apa? Ada simpangan, ada kemungkinan melesetnya. Makanya dalam konsep statistik biasanya kita tidak hanya bicara soal point of estimate-nya aja, tapi kita bahas mengenai sebuah area di mana kita bisa mengakomodir bahwa kemungkinan area parameter kita tuh ada di sekitar sini. Jadi rata-ratanya 3,49 tapi kita kasih bisa meleset 1 poin setengah 0,5 dan 0,5 ke atas dan 0,5 ke bawah, misalnya kayak gitu. Maka nanti kita percaya point estimate itu 3,49 tapi mungkin bisa 3,49 3,9 kebanyakan ya, 0,05 misalnya 3,554 atau 3,44 misalnya gitu. Jadi range-nya nanti di antara 3,44, jadi 3,49 kurang 0,05 atau 3,49 ditambah 0,05. Jadi kita akan bicara sebuah interval untuk mengakomodir bahwa ya kita kan pakai sampel, mungkin aja meleset gitu, mungkin saja memang nggak tepat sebesar point of estimate. Makanya biasanya kita akan menggunakan sesuatu yang disebut sebagai confidence interval. Jadi kita semacam tingkat kepercayaan yang kemudian mengatakan bahwa kemungkinan parameter populasinya nggak meleset lebih jauh daripada point of estimate. Jadi melesetnya tuh berada di interval ini aja gitu. Kayak gitu. Nah, itu yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yang disebut sebagai confidence interval. Jadi dia adalah sebuah range dari nilai-nilai yang digunakan untuk mengestimasi nilai sebenarnya dari parameter milik populasi. Gitu. Nah, dalam menghitung confidence interval tadi, kita akan mengakomodir sesuatu yang disebut sebagai margin of error. Kayak gitu. Jadi margin of error adalah sebuah nilai maksimum yang menghitung selisih dengan probabilitas tertentu di antara nilai yang diestimasi dan parameter populasi. Jadi margin of error itu simpelnya ya, kita mengakomodir kesalahan berapa
berapa persen nih dari area dari nilai yang kemudian ada. Jadi kayak kita mengakomodir, oh salahnya mungkin bisa 3 poin atau 4 poin, misalnya kayak gitu, dengan memperhitungkan probabilitas yang kita yakini gitu. Jadi kalau kita pengen percaya bahwa area kita ini bisa dipercaya, hasil survei kita ini bisa dipercaya 95% gitu, makanya kita bisa ngitung nih margin of error-nya. Kalau kita percaya bahwa area error kita tuh 95%, maka nilai error yang kita tolerir tuh berapa? 2 poin gitu misalnya, atau sekian poin. Nah, itu adalah margin of error. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Gitu ya. Nah, dalam perhitungan margin of error, sebelum kita masuk ke margin of error, ada yang disebut sebagai confidence level. Jadi bedakan antara confidence level dan confidence interval. Confidence level adalah sebuah nilai probabilitas yang kemudian dinotasikan dengan persentase untuk menekankan tingkat kepercayaan bahwa confidence interval memiliki nilai parameter milik populasi. Maksudnya apa? Misalnya kita udah bilang nih, confidence interval kita di antara 0, tadi ya, lemparan dadu itu di antara 0,344 3,44 ya kan, dan juga sampai 3,54. Seberapa yakin kita dengan nilai tersebut, itu yang kemudian disebut sebagai confidence level. Nilainya itu ya bisa 0 sampai 100% itu. Cuman biasanya dalam data sosial atau dalam penelitian sosial humaniora atau social science, tingkat kepercayaan yang kita pakai itu di antara 90% sampai 99%. Kalau natural science berapa? Sampai 99,9% lah. Jadi lebih kecil, lebih tinggi lagi confidence levelnya. Karena nggak boleh salah meneliti, karena kalau salah meneliti mungkin nanti dampaknya bisa besar. Kayak dia bilang obatnya ini tidak berbahaya, ternyata dengan level kepercayaan 90%, masih ada 10% kemungkinan bahaya. Kan bahaya, 10% dari 100 orang tuh ibarat 10 orang kena dampak gitu kan. Makanya biasanya di confidence level di natural science lebih tinggi lagi daripada social science kayak gitu. Cuman ya di level social science paling enggak kita harus punya level kepercayaan diri terhadap hasil survei kita sampai 90% atau bahkan lebih kayak gitu. Nah, dari confidence level ini kita bisa convert jadi yang namanya critical value. Jadi critical value adalah nilai Z-nya dari yang memisahkan antara area yang kita percaya dan area yang tidak kita percaya. Gitu. Jadi kita punya confidence level, misalnya 95%, apa namanya, misalnya di sini ya, 90% di sini, 95%. Nah, area ini yang kemudian kan ini area, jadi gini loh, intinya teman-teman, kita tuh nebak satu nilai di point of estimate. Misalnya tinggi badan 175, ya udah 175. Nah, kita pengen mengatakan bahwa kemungkinan besar rata-rata populasi kita juga berada di situ, di 175 gitu. Maka kita dengan tingkat kepercayaan berapa? 95%. Maka kita hitunglah area 95% yang paling dekat sama tengah nilai point of estimate kita. Dekat itu kan bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, ya kan? Kita geser sampai masuk ke area 95%. Nah, ini area 95%. Nah, yang perlu kita khawatirkan atau kita perlu cari kan ini ya, nilai Z, ya kan? Yang memisahkan antara area 95% dengan nilai 5% yang paling jauh. 5% paling jauh itu bisa dibagi dua, bisa yang lebih tinggi, bisa yang lebih rendah, ya kan? Maka jadi dua sisi nih. Nah, kita butuh pembatasnya. Pembatasnya ini nilai Z-nya, ya kan? Kayak gitu. Nah, nilai Z ini disebut sebagai critical value. Nilai Z kiri dan kanan itu pasti sama, cuma yang kiri pasti pakai minus, yang kanan pasti nggak pakai minus. Kayak gitu. Dalam kasus ini, Z-nya ini ya kita cari Z yang memisahkan antara nilai 95% di tengah dengan 2,5% tertinggi dan 2,5% terendah. Nanti kita akan bahas cara ngitung critical value-nya. Tapi ya kalau lebih kayak gitu, jadi dari confidence level tadi kita kan tahu, oh kita pengen ngambil area 95%. Sisanya berapa? 5%. Maka kita perhatikan Z yang memisahkan antara 5% dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini setengahnya kan ada di depan, setengahnya di belakang. Oh kita tahu ini 1,96. 1,96 ini bisa dipakai juga di yang sebelah kiri, cuman dikasih minus aja. Kayak gitu. Nah, tapi yang kita pegang adalah si 1,96 ini. Kayak gitu. Jadi plus minusnya kita simpan dulu, nanti itu kita pakai untuk menghitung margin of error. Jadi simpelnya cara menghitungnya, pertama kita cari dulu confidence levelnya. Carinya gimana? Ya kita mau pakai yang mana. Kalau di soal biasanya dikasih tahu, oh nanti confidence levelnya 15%, udah pegang itu.
Setelah udah tahu confidence level, hitung critical value-nya yang memisahkan antara area confidence dan tidak itu. Nah, caranya gimana? Ya karena ini dua sisi, ya alfanya kita bagi dua aja. Selisih kan confidence level kan sama dengan 1 min A. Berarti kalau kita pengen ngitung I alfanya, 1 min alfa, kalau kita pengen ngitung alfanya pindah ruas, 1 dikurangin confidence level. Kalau confidence levelnya 95%, 1 kurang 95%, sisanya 5%, ya kan. 5%-nya ini kan dua sisi, maka bagilah sama 2, jadi 2,5% di sebelah kanan, cari nilai Z-nya. Kita dapat critical value dari data kita. Setelah kita dapat, masukkan ke rumus margin of error, dari margin of error bangunlah confidence intervalnya. Jadi alurnya gitu sebenarnya. Cuma nanti buat yang part ini kita akan bahas masing-masing, karena masing-masing proporsi, rata-rata, dan variasi itu punya perhitungan margin of error yang beda-beda. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, gampang ya, kasih teori dulu. Oke, nah, oke, kalau nggak ada, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai estimasi proporsi pada mengestimasi proporsi populasi. Kayak gitu. Jadi yang perlu dihafalin ini dulu teman-teman. Intinya setiap ada soal, cari confidence levelnya ubah jadi critical value-nya ubah jadi margin of error. Kayak gitu. Dari margin of error buat confidence intervalnya. Nah, untuk masuk yang proporsi, kita bisa mengestimasi atau membuat sebuah confidence interval buat proporsi dengan cara yang pertama adalah dengan terlebih dahulu memerhatikan asumsi-asumsi yang harus kita pegang dalam pengolahan data ini. Kayak gitu. Asumsinya apa? Yang pertama adalah datanya harus simple random sampling. Jadi sampel kita tuh harus sampling yang bagus lah ya, kalau saya bilang, karena random dan nggak pilih-pilih. Kayak gitu. Yang kedua adalah kondisi untuk distribusi binomial terpenuhi. Yaitu yang pertama ada sejumlah uji cobanya independen, ada 2 kategori hasil dan probabilities terhadap konstan untuk setiap uji coba. 3, setidaknya ada 5 keberhasilan dan 5 kegagalan. Kayak gitu. Nah, ini asumsi yang harus dipegang terlebih dahulu oleh teman-teman untuk menggunakan atau untuk menghitung confidence intervalnya, kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian kita menyusun confidence interval tersebut? Setelah kita udah tahu critical value itu yang ini teman-teman, Z alpha bagi 2. Jadi intinya dia nyari nilai Z dari alpha yang tadi berasal dari confidence level yang sudah dibagi 2, kayak gitu. Lalu kemudian dikali sama akar PQ dibagi N. Lalu kemudian susunlah confidence intervalnya dengan cara seperti ini. Secara sederhana, prosedurnya adalah pastikan dulu bahwa semua asumsi dipenuhi, lalu kemudian lihat tabel Z-score untuk mengubah tadi confidence level menjadi critical value. Kayak gitu. Lalu kemudian evaluasi margin of error-nya, setelah itu kemudian susun dalam bentuk confidence interval.
bulatkan 3 angka di belakang koma. Misalnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan, kalau nggak kita cuma ngerjain soalnya. Jadi simpel sebenarnya, kita udah tahu confidence levelnya, itu kan dikasih tahu di soal, atau kita kalau dalam dunia realnya kita mau pakai confidence level berapa, kita pakai, kita masukkan, kita hitung critical value-nya kita masukin ke rumus margin of error, tinggal dikali sama akar PQ dibagi N. Gitu. Dapat nilai E-nya kita kurangin dari point of estimate, yang kemudian tadi kita percaya, misalnya si proporsi. Point of estimate dikurang E, lebih kecil di P, lebih kecil dari point of estimate ditambah E. Ininya P-nya dibiarin, karena kita pengen bilang bahwa nilai P ini ada di range sekian dan sampai range sekian. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum kita coba ngerjain soalnya. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya untuk ngerjain soal. Gak apa-apa, maksudnya. Dari kan pada ngerti ya kan. Tinggal kita coba nih. Kalau aplikasi di soalnya kayak gimana. Oke. Saya punya soal seperti berikut misalnya. Pertama, Pew Research Center melakukan survei dari 1.501 orang yang dipilih secara acak. Dia menunjukkan bahwa 70% responden percaya pada pemanasan global. Hasil sampel adalah N N15,01 dan proporsinya adalah sebesar 0,70. Nah, soalnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah tentukan margin of error, lalu kemudian tentukan confidence intervalnya, lalu kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya interpretasi ya, kayak gitu dari ini. Wait, saya coba. Nah, untuk mengerjakan soal ini, sebentar, biar jadi kalau kita mau teman-teman, saya pakai animation biar betul. Oke. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita coba jawab yang A dulu, yaitu ngitung margin of error. Tapi sebelum itu kita cek asumsinya dulu. Asumsinya ada apa aja tadi kalau teman-teman ingat? Yang pertama, Simple random sample, Pak. oke. Kira-kira iya atau enggak? Iyalah ya, kita asumsikan iya aja. Secara acak. Kalau ya, karena secara acak kan ya, berarti dia random. Dan kalau enggak juga berarti nggak bisa dikerjain, karena kan berarti nggak bisa dijawab gitu ya. Yang pertama, terus yang kedua asumsinya apa tadi? Sebentar, saya sampai habis. Binomial distribusi. Kira-kira binomial nggak ini? Kenapa? Ya, ini binomial karena jawabannya cuma 2. Dia percaya atau tidak percaya. Kalau yang percaya 70%, berarti yang tidak percaya ada berapa? Ya. 20%. Oke. Terakhir, apa? Asumsi terakhir? Ada 5 keberhasilan dan 5 kegagalan. Kalau kayak gini, memenuhi asumsi itu nggak? Memenuhi, Pak. Taunya dari mana? 70% dari 1501 lebih dari 5. Yang 30% dari 1501 lebih dari 5.
Iya, benar ya. Jadi N dikali P dan N dikali Q itu harus lebih besar daripada 5. Kenapa ini penting? Yang asumsi nomor 3. Kenapa? Belajarnya di bab 6. Karena kita menghitung binomial. Karena untuk menghitung, karena gini, ini kan soal binomial sebenarnya. Tapi kita akan pakai Z. Ya kan? Artinya apa? Kita akan pakai tabel distribusi continuous. Sedangkan binomial kan discrete. Kalau kita belajar di bab 6 di bagian-bagian terakhir, bagaimana mengestimasi binomial dengan normal, salah satu syaratnya adalah N dikali P dan N dikali Q. Jadi, untuk bisa menggunakan tabel Z untuk menebak binomial, syarat yang ketiga ini harus dipegang. Makanya kemudian kita kasih syarat ketiga bahwa N dikali P dan N dikali Q harus lebih besar daripada 5. Menunjukkan bahwa data kita tuh cukup banyak loh untuk kemudian menggunakan distribusi normal. Gitu, bukan distribusi binomial. Karena seperti kita ketahui, yang kita akan pakai di sini kan fungsi rumusnya adalah Z ya kan. Kalau tadi kita bahas margin of error, maka syarat binomial tadi harus terpenuhi yang ketiga. Kalau enggak, dia nggak bisa pakai tabel Z. Kita harus hitung tabel binomial sendiri yang mungkin agak sedikit complicated. Jadi, ketiga asumsi tersebut terpenuhi. Kayak gitu. Nah, yang kedua, setelah kita cek asumsi yang tadi kita bahas, yang kedua adalah kita coba lihat confidence levelnya. Ya kan? Confidence levelnya berapa? 95%. 95%. 95%. Yang kalau kemudian kita coba tulis, karena confidence levelnya 95%, sedangkan yang dari confidence level ini kita coba ubah jadi critical value. Cara nyari critical value-nya adalah, ya kita tinggal cari nilai yang kemudian, menjadi pemisah antara area confidence level dan yang non-confidence level. Area ini biasa dinotasikan dengan alpha. Jadi kita justru nyari sisanya dari yang bukan confidence level. Jadi confidence level kan sama dengan 1 min alpha ya kan. Kalau kita balik, alfanya sama dengan 1 min 95%, kita dapat 5%. Nah, 5% ini kan terdistribusi. Jadi kita justru nyari area yang terpisah, yang memisahkan antara 95% dan 5% ya kan. Uniknya 5% ini terbagi dua, karena kita mendefinisikan apakah dia sama seperti point of estimate atau tidak sama. Apakah dia sama seperti 70% atau tidak sama seperti 70%. Kalau kemudian dia masih ada di area 95% kepercayaan kita, maka kita katakan dia sama. Nah, kalau tidak sama berarti dia sudah di luar atau masuk ke area 5%. Nah, 5% ini kan bisa kegedean, bisa kekecilan. Untuk buat dia adil, 5% ini kita bagi dua. Jadi, kita khawatir sama 2,5% sisi kiri dan 2,5% sisi kanan. Ini kalau kita balik ke grafik tadi di awal yang sudah ditampilkan. Ya ini ya kan, kita khawatir sama 2,5% kanan, 2,5% kiri. Kayak gitu. Ya udah, kita tinggal cari aja. Ini sama kayak kemarin kita bahas saat kita nyari tabel Z ya kan. Kalau kita pengen nyari yang batas ini, berarti kan kita cukup cari aja yang dari 0 sampai ke nilai 2,5%. Berapa nih Z-nya ya kan? Berarti kita cari di tabel Z yang panjang itu. Sebentar, saya udah nyiapin tabel Z juga kayaknya. Kita cari tabel Z itu yang menghasilkan 2,5%. Dan kalau kita cari di tabel Z, oh ini nih yang menghasilkan 2,5%. Ya kan? Oh berarti ini, kita tinggal tarik ke kirinya 1,9, minus 1,9, ke atasnya 0,06. Berarti minus 1,96 untuk yang batas sebelah kirinya ya kan. Jadi benar nih yang sebelah kiri 1,96 karena kan kita mencari area yang memisahkan antara 2,5% terkecil dan sisanya. Kayak gitu. Sebaliknya, kalau kemudian kita cari yang batas sebelah kanan, ya berarti bisa aja tinggal minusnya kita hilangin, tapi bisa juga ya tinggal kita lihat di tabel dari 0 sampai area yang memisahkan antara 2,5% tergede dengan sisanya. Sisanya berapa nih? Yang kalau dari kiri sampai sini berapa? Sampai titik merah yang saya tandanya. Kalau saya pengen nyari di tabel, nilai ini caranya saya ngelihat area berapa persen? 0,975. Ya, 0,975 karena dia yang memisahkan 2,5% atau 0,025.
yang di sebelah kanan dengan sisanya. Sisanya adalah 0,975. Kayak gitu. Maka kita buka tabel Z kita buka, kita lihat 0,975. Ini ya. Dari bagian bawah sini kita tarik ke atas 0,06, kita tarik ke kiri 1,96. Kayak gitu. Nah, sampai sini kita kemudian sudah dapat, Z-nya itu kita ambil aja yang nggak ada negatifnya. Jadi negatifnya kita hilangin dulu, kita ambil sisi Z-nya. Kita balik lagi ke soal tadi di poin nomor 2, kita sudah dapat bahwa nilai Z-nya adalah 1,96. Kita masukin ke rumus margin of error, yaitu E sama dengan Z alpha dibagi 2 akar PQN. Z-nya adalah 1,96 dikali sama akar 0,70 dikali 0,30 dibagi sama N-nya 1501. Kita dapat 0,023183. Tuh, kita dapat margin of error-nya sekian. Tinggal kita masukin ke confidence intervalnya, yaitu P min E. Bentar, saya belum dapetin jawabannya. Iya. Kita tinggal masukin aja ke P min E, lebih kecil daripada P. Ini harusnya P head ya. Ini ada headnya nih. Di sini ada topi untuk mengabarkan dia adalah P point estimate itu, bukan P aslinya. Karena P aslinya kita nggak tahu, makanya kita buat confidence interval kan. Nah, nanti kita tinggal masukin P estimate-nya adalah yang 0,70 yang kemudian tadi kita pakai 0,70. Itu kan kita menganggap point of estimate dari proporsi populasi itu adalah proporsi sampel sebesar 0,70. Cuman kita kasih confidence interval, kenapa? Karena kayaknya 70 ini bisa meleset sekian deh. Maka 0,70 itu kita kurangin sama E dan kita tambahin sama E. Kayak gitu. Kita akan dapat nanti 0,677 lebih kecil dari P, lebih kecil dari 0,723. Di sini kita pengen bilang bahwa P berada di antara P yang di proporsi yang di populasi itu berada di 0,677 sampai 0,723. Itu meskipun di sampel kita udah tahu nilainya 0,70. Tapi karena kita percaya ada margin of error, makanya kita percaya confidence intervalnya berada di range sekian. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada gampang ya. Kalau gitu saya nanya. Biar kelihatan sih sedikit jawabannya, tapi udah saya tanya. C. Berdasarkan hasil tersebut, dapatkah kita menyimpulkan bahwa mayoritas orang dewasa percaya pada pemanasan global? Ada yang mau jawab? Berdasarkan hasil ini. Kira-kira mayoritas orang dewasa percaya nggak dengan pemanasan global? Kenapa? Alasannya apa kok bicara percaya? Kenapa? Tadi suaranya agak putus-putus kayaknya. Karena lebih dari setengah ya. Karena kan nilainya itu 0, kita di sini menemukan bahwa kemungkinan proporsi populasi kita itu di antara 0,677 lebih besar daripada 0,7 atau sampai 0,723. Nah, ini menunjukkan bahwa ini, sedangkan kan pertanyaannya adalah apakah mayoritas itu kan berarti kan 50% plus 1 gitu. Dan di sini berada di range 0,677, berarti kita bisa bilang bahwa mayoritas orang dewasa percaya pada pemanasan global. Karena toh confidence intervalnya menunjukkan intervalnya lebih dari 50 gitu. Jadi di 67% sampai 72%. Kayak gitu. Lalu pertanyaan yang B.
Nah, yang D sebenarnya agak lebih praktikal sih, saya langsung sebutin aja. Dan asumsi bahwa Anda seorang reporter surat kabar, tulislah pernyataan singkatnya secara turut menjelaskan hasil yang mencakup semua informasi yang relevan. Kalau saya nulisnya kan kayak gini. Dapat dikatakan bahwa 70% orang dewasa percaya pada pemanasan global berdasarkan survei Pew Research Center yang melibatkan 1.501 orang. Dengan tingkat kepercayaan 95%, persentase tersebut tidak akan berubah lebih dari 2,3%. Ini 2,3% berasal dari margin of error. Kayak gitu. Itu kalau saya ngejawab confidence pertanyaan tersebut. Kalimatnya bisa berbeda ya, silakan di-adjust masing-masing. Itu untuk part apa namanya confidence interval ya. Nah, itu buat pembahasan mengenai point of estimate. Kalau kita mau buat confidence interval. Sisi lainnya, kita bisa coba balik rumus margin of error ini. Instead of kita nyari kita bisa saja nyari N. Kalau kemudian kita mau melakukan survei, kita kan kadang-kadang butuh nih, kita pengen survei berapa ya, kalau kemudian saya mungkin bolehin errornya sekitar sekian persen, dan juga confidence intervalnya confidence levelnya di level sekian persen. Kira-kira N-nya berapa? Kita tinggal balik aja secara matematis ya kan, atau secara algebra, N-nya ini kita balik ke sisi kiri, akarnya si Z ini kemudian, pokoknya yang ada N-nya kita pindah ke sisi kiri, Z-nya kemudian jadi dikuadratin, PQ-nya biasa, E-nya pindah ke bawah dikuadratin. Gitu. Atau semuanya kita kuadratin dulu, lalu N-nya kita pindah ke kanan, E-nya kita pindahin ke bawah, kan gitu aja. Nanti kita akan dapat N sama dengan Z kuadrat, P hat Q hat dibagi sama E kuadrat. Nah, yang unik adalah kadang-kadang, yang ini ya, jadi yang atas. Kadang-kadang kita kan nyari N tuh karena kita belum tahu proporsi ya kan. Jadi P sama Q-nya ini kita nggak tahu gitu. Karena toh kita survei aja belum, itu baru mau nanya sample size. Nah, kalau kemudian kita tidak tahu, biasanya kita akan mengasumsikan proporsinya fair. Jadi 0,5 ini 0,5. Yang kalau dikali 0,25. Ini adalah kalau kemudian size proportionnya kita nggak tahu. Gitu. Jadi instead of kita nggak bisa pakai, kita akan coba pakai masing-masing fair 0,5 0,5. Mayoritas kalau teman-teman pakai kalkulator sample size yang ada di internet, SurveyMonkey, terus coba aja kalkulator sampel, pasti semuanya pakai rumus kayak gini kebanyakan. Ini rumus dasarnya untuk menghitung sample size. Khususnya yang ini nih, karena kan kita nggak tahu proporsinya, biasanya kita akan pakai asumsi bahwa kiri kanan itu masing-masing proporsi P sama Q-nya itu 0,5 0,5. Kayak gitu. Nah, ini contoh soalnya. Sebentar. Oops. Jadi untuk jawaban yang A, kita bisa pakai rumus yang nah, untuk yang A berarti di sini kasusnya kita pengen
Saya langsung fokus ke bagian ini aja. Intinya adalah berapa banyak orang dewasa yang harus disurvei agar yang memiliki 95% keyakinan bahwa persentase sampel error dari populasinya tidak lebih dari 3 poin persentase. Nah, pada soal yang A, jika diketahui 73% orang dewasa menggunakan internet, berapakah sampel size-nya? Jadi kita tinggal pakai rumus yang mana? Buat yang A, kita akan pakai rumus yang diketahui atau tidak diketahui proporsinya. Betul. Ketahui ya, itu sebesar berapa proporsinya? 73%. Oke, jadi kita akan pakai rumus yang ini. Z-nya ini berapa? Kalau dari soal tadi. 1,96. 1,96 ya. 1,96 dikuadratin. E-nya berapa? 0,73. 3%. 0,03. 0,03, oke. P-nya berapa? 0,73. Q-nya? 0,27. Ya. Jadi Z-nya adalah 1,96 karena 95% sama kayak yang tadi. 95% dan itu two tail ya, kayak kiri kanannya 2,5, 2,5, 1,96. Lalu kemudian P-nya 0,73, Q-nya berarti 1 min 0,73 yaitu 0,27. E-nya adalah 0,03 kuadratin ya kan. Tinggal masukin, kita dapat sampel size-nya sebesar 81,31. Dalam sampel size selalu ingat buat round up, bulatkan ke atas. Jadi kalau ada koma bulatin ke atas, jadi 842. Kayak gitu. Untuk soal yang B, ini kan dikasih tahu tidak diketahui nilai proporsinya. Rumusnya sama, cuman tadi P sama Q-nya diganti 0,25. Yang lainnya sama semua. 1,96, 0,03. Jadi hasilnya seperti ini. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Kalau nggak ada, kalau nggak ada, kita masuk ke dua hal lain. Di sini ada namanya point estimate dan juga margin of error. Jadi kalau kemudian kondisinya dibalik teman-teman, yang kita nggak tahu point estimate-nya, kita taunya confidence intervalnya, batas atasnya berapa, batas rendahnya bawah berapa. Kalau kita ditanya berapa point of estimate dari jika diketahui confidence intervalnya sekian, jumlahin aja dua confidence interval tadi, misalnya di soal yang mana ya, agak jauh. Kalau misalnya kita disuruh nyari P head-nya malah, ya kita tinggal jumlahin aja keduanya dibagi 2. Kayak gitu. Sedangkan kalau kemudian kita dikasih tahu ini doang, tapi nggak disuruh nyari E-nya, tinggal kita kurangin aja yang atas sama yang bawah, dibagi 2, itu nilai E-nya. Itu yang kemudian tadi ada di slide tadi. Slide berikut. Ya. Jadi kalau kemudian kita cuma dikasih tahu confidence intervalnya, ditanya P head-nya, jumlahin bagi 2. Kalau kita nyari margin error-nya, kita kurangin, kita bagi 2. Udah ketemu. Sampai sini ada yang mau ditanyain soal proportion? Gampang atau bingung? Nggak nanya tuh berarti bisa mengerti atau bingung? Bisa ya? Izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Berarti kalau confidence levelnya semakin besar, margin of error-nya juga semakin besar, Pak. Kalau ya, Kalau confidence confidence levelnya makin besar. Kalau confidence levelnya makin, saya malah ngerasa sebaliknya sih. Oh ya, menarik tuh. Saya tanya balik deh.
Kalau confidence levelnya makin gede, kira-kira margin of error-nya makin kecil atau makin gede? Misalnya sekarang saya pakai 99%. Kira-kira margin of error-nya makin gede atau makin kecil? Kita coba runut. Kalau misalnya confidence levelnya sekarang 99%, maka nanti kan alfanya adalah 1%, 1% dibagi 2, 0,05. Berarti kita akan nyari Z yang misalkan 0,05. Kemungkinan Z-nya lebih gede atau lebih kecil? Mungkin gede ya kan? Karena kalau sekarang 95% aja 1,96. Kalau nanti dia naik ke 99%, terus dibagi 2 alfanya, berarti sekitar 2, sekian lah. Dan karena ini naik, ya margin of error-nya makin gede gitu. Artinya apa? Ya ketika confidence levelnya makin tinggi, ya apa namanya, area kepercayaannya itu makin tinggi juga. Kayak gitu. So, karena kalau confidence levelnya makin tinggi, maka nanti area kepercayaannya makin ini juga, makin tinggi juga. Misalnya sekarang, dan apakah kalau area kepercayaannya makin tinggi itu makin bagus? Kalau confidence intervalnya makin gede makin bagus atau enggak? Makin buruk atau makin bagus hasil ini kita, survei kita? Makin bagus. Bagus kok kayaknya. Jadi misalnya gini, kita punya satu dampak ya, satu contoh, misalnya orang punya obat, point of estimate dari obat ini adalah kemungkinan dia tidak berdampak apa-apa atau tidak memberikan efek yang signifikan. Akhirnya kita kasih obat nih, dari 95 orang yang kita kasih obat, dari 100 orang yang kita kasih obat, kalau confidence level kita 95%, apa namanya, saya takut kebalik analoginya. Kita punya 100 orang nih. Kalau kemudian confidence intervalnya adalah 95%, kita kasih obat dan 94 orang itu sembuh, kita bisa katakan bahwa ya itu masih biasa aja gitu, karena kondisi normalnya adalah orang itu akan sembuh sendiri. Kayak gitu, ketika kemudian masuk ke masih di bawah 95%. Kayak gitu, atau enggak deh, saya bilang gimana ya, saya mendefinisikan point of estimate itu yang tadi sambil nunggu azan ya. Ada kalian azan.
Oke, jadi kalau kemudian tadi ya, kalau hipotesis nol kita adalah obat ini tidak berdampak. Kalau kemudian kita kasih obat ini ke 100 orang dan kita pakai level confidence level 95%, sedangkan ada 94 orang sembuh, kita masih akan menganggap kita tidak bisa menolak hipotesis nol bahwa masih nggak signifikan ya obatnya. Kenapa? Karena yang sembuh cuma 94. Gitu. Kalau kita ingat di pembahasan binomial kemarin, ketika dia masuk ke area 5% tergede, baru kita bisa bilang bahwa apa yang terjadi itu udah nggak biasa, itu bahwa itu sudah unusual, udah signifikan berbeda dari hipotesis nol bahwa obatnya tidak signifikan. Gitu. Ketika kemudian pakai 95%, berarti begitu dia masuk ke 96 orang yang sembuh, berarti kan udah lebih dari 95 orang kan, batasnya kan 95 orang. Bisa kita katakan obatnya signifikan menyembuhkan. Kenapa? Karena udah lebih dari batas 95 orang tadi gitu. Nah, tapi kalau confidence level kita 99% itu, maka ya harus 99 orang yang sembuh atau bahkan 100-100-nya sembuh dari obat kita. Kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa semakin tinggi confidence intervalnya, semakin mampu kita menolak area bahwa point of estimate yang kita tebak tadi itu mungkin salah ya misalnya gitu, atau tidak tepat gitu ya. Ini kemudian membantu kita mengidentifikasi menjadi lebih precise lah, lebih kuat lah gitu. Jadi misalnya kita pengen tahu apakah semakin rajin orang belajar semakin bagus nilainya gitu. Kalau kemudian orang yang belajar, taruhlah ini binomial ya, belajar dan tidak belajar dan tidak. Kalau 100 orang belajar dan nilainya semuanya bagus, ya berarti kita bisa menangkap ada hubungan yang kuat di antara semuanya ya kan. Tapi kalau kemudian cuma ada 80 orang yang belajar, kalau kemudian nilainya bagus, berarti kan secara confidence level oke lah ada 80 orang, tapi saya baru percaya kalau ada 95 orang gitu. Nah, tapi kemudian ada 96, oke, saya percaya kalau level saya 95%. Tapi kalau level saya 99%, meskipun 96, saya tetap bilang bahwa enggak gitu. Karena saya baru percaya kalau ada 99 orang yang berhasil gitu. Sedangkan masih 96 itu. Mesti saya bilang mungkin suksesnya bukan karena belajar, karena hal lain kayak gitu. Jadi semakin tinggi confidence level, ini semakin menunjukkan memang nanti confidence level yang tinggi akan membuat confidence intervalnya semakin tinggi. Dan karena semakin tinggi, area yang kemudian masih dianggap masih sama seperti point of estimate yang ada di tengah itu semakin luas juga ya kan. Artinya apa? Area yang kita anggap usual itu, area yang kita anggap biasa dan tidak signifikan itu semakin luas. Kalau kemudian kita punya sebuah kondisi di mana dia malah masih dianggap signifikan berbeda, jadi kayak confidence levelnya 99%, tapi ini kayak yang berhasil tuh 100 orang dari 99 orang, padahal kita cuma butuh 99 orang. Yang berhasil 100 orang, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya emang signifikan banget nih faktor ini dalam mempengaruhi kesuksesan nilai mahasiswa misalnya, karena meskipun udah kita pakai level kepercayaan 99%, 100 dari 100 tuh belajar dan nilainya bagus, misalnya kayak gitu. Artinya ada pengaruh itu teman-teman di situ. Di situ ya, jadi semakin gede confidence level, confidence intervalnya makin bagus, dan itu juga sebenarnya menunjukkan makin bagus juga karena semakin sulit menolak area point of estimate. Dan kalau ada sesuatu yang berhasil kemudian menolak atau signifikan berbeda dari point of estimate, berarti faktor tersebut signifikan dalam mempengaruhi sesuatu yang sedang kita teliti. Itu idenya sebenarnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, maaf, saya jadi bingung sama penjelasan yang barusan. Kan tadi saya nangkepnya malah jadi lebih bagus gitu ya, Kak. Padahal Lebih kan bagus maksudnya? yang tadi jadi kita lebih sulit untuk menolak apa itu. Saya nggak paham kalimat itu maksudnya kayak gimana. Lebih solid gimana ya? Karena gimana ya? Saya pengen bilangnya dalam banyak pengujian-pengujian di riset itu kita akan menguji misalnya hipotesis nolnya itu adalah hipotesis yang pengen kita uji itu adalah apakah obat ini signifikan atau tidak, itu kan. Asumsi awalnya adalah obatnya tidak signifikan itu.
obatnya tidak signifikan, ya udah kita asumsikan bahwa obatnya tidak signifikan, dan kalau kita masih ada, kalau kemudian tingkat kesuksesan itu masih ada di range yang masih areanya confidence level, berarti kita akan memegang hipotesis bahwa obat itu tidak signifikan. Sampai kemudian ada satu titik di mana ternyata sudah terlalu banyak orang yang kena dampak positif dari obatnya gitu. Makanya kita bisa menolak hipotesis tadi bahwa obatnya tidak signifikan. Sebaliknya kita bisa ngambil, oh ternyata obatnya signifikan ketika kemudian dia benar-benar keluar dari confidence intervalnya. Semakin tinggi confidence intervalnya kan semakin sulit kan untuk keluar dari confidence interval tersebut ya kan. Itu. Dan kalau dia berhasil keluar berarti ya memang sudah dikatakan ya obat sesignifikan itu gitu. Sudah seberbeda itu dari hipotesis bahwa obatnya tidak signifikan. Jadi kalau dalam statistik misalnya gini, efek obat sama dengan 0. Itu kan tadi kan hipotesisnya adalah obatnya nggak berdampak ya kan. Nah, itu area kita akan pakai confidence level 99% itu. Artinya apa? Kalau nih obat dari 100 orang lebih dari 99 orang sembuh, baru kita bisa tolak hipotesis bahwa obatnya tidak sama dengan 0 gitu. Nah, ketika kemudian kita pakai cuma 95%, maka kita cuma butuh 96 orang ya kan. Tapi kalau kita pakai 99%, kita butuh sampai 100 orang. Yang artinya apa? Ya semakin tinggi confidence intervalnya, semakin sulit menolak bahwa efek obatnya sama dengan 0. Tapi begitu ada yang berhasil, ya kita bisa katakan bahwa ini obat saking signifikannya, bahkan meskipun kita pakai 99%, tetap kita bisa katakan bahwa obatnya ini berdampak. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke area 99% tersebut, tapi sudah masuk ke area yang 1%. Itu. Ibaratnya dari 100 orang, 100-100-nya sembuh gitu. Udah lebih daripada 99 orang. Sehingga kemudian bisa kita katakan bahwa kita bisa menolak hipotesis bahwa obatnya efeknya 0, tapi obatnya efeknya tidak sama dengan 0, yang artinya di sini ada yang mungkin dampaknya positif terhadap 100 orang penderita yang mengkonsumsi obat tersebut. Tapi kalau kita cuma pakai 95%, ya kita cuma butuh 96 orang yang sembuh ya kan, untuk menolak hipotesis bahwa obatnya berdampak. Gitu. Tapi kalau saya pakai 99%, saya butuh sampai 100 orang buat membuktikan bahwa obat saya benar nih. Kalau saya pakai 95, saya cuma butuh 96 orang. Jadi lebih precise yang mana? Lebih precise yang butuh sampai 100 orang ya kan. Karena saya udah uji sampai 99% dan ternyata masih berhasil saya katakan obatnya signifikan. Kenapa? Karena jumlah yang sembuh lebih banyak daripada batas 99% tadi. Tapi kalau saya cuma pakai 95%, ya saya cuma butuh 96 orang untuk menolak atau untuk mengatakan bahwa obat saya signifikan. Simpelnya gitu. Ya, makanya kemudian semakin tinggi confidence intervalnya semakin bagus, karena semakin sulit saya membuktikan bahwa obat saya signifikan. Dan kalau obat saya signifikan memberikan dampak positif, ya berarti semakin bagus dong. Itu semakin precise hasil estimasi saya, hasil percobaan saya. Itu. Gak apa-apa, kalau mau ditanggapin lagi gak apa. Susah berdiskusi. Emang agak susah menjelaskannya sih. Tapi nanti sambil jalan, teman-teman juga akan ngerasa kayak, oh ternyata gini logiknya. Karena kita akan ketemu banyak area-area kayak gini. Kita akan ketemu, oh kenapa kalau dia masuk 5% berarti kita malah tolak. Kenapa dia malah terima? Itu bakal banyak banget setelah pertemuan ini. Ini bahkan belum masuk ke sana. Kayak baru mengenalkan confidence interval ya. Nanti kita akan ketemu, kenapa kok kalau 5% malah nge-reject misalnya kayak gitu. Kenapa malah nge-reject hipotesis kayak gitu. Itu tuh baru akan ketemu di pertemuan berikutnya. Tapi it's okay buat mengenal dari sekarang juga. Masih mau ditanyakan nggak apa? Lanjutin aja. Nangkep nggak, tapi kira-kira kenapa kemudian semakin tinggi confidence interval semakin bagus? Karena semakin sulit buat kita untuk membuktikan itu bahwa hasil riset kita ini benar, bahwa obatnya itu benar berdampak, bahwa variabel ini benar berdampak terhadap sesuatu gitu. Kalau kita pakai 95% gampang aja ngebuktiin ya, karena kita cuma butuh 96 orang. Tapi kalau kita 99% ya kita bahkan butuh sampai 100 orang. Kalau target survei kita 100 orang. Kayak gitu. Lagi. Apa tapi yang tadi? Atau masih bingung?
sambil jalan aja ya kalau gitu. Nah gitu ya. Oke, kalau nggak ada kita sambil lanjut dulu aja. Nah, ini adalah proporsi. Pendekatan ini biasa digunakan dalam data-data binomial ataupun diskrit ya, binomial yang termasuk dalam kategori data diskrit. Bagaimana kalau continuous? Kalau continuous seperti yang kita ketahui, point of estimate yang paling sering digunakan adalah rata-rata atau mean. Maka di sini kita akan coba untuk membahasnya dari sisi mean, kayak gitu. Yang kita butuhin apa aja? Ya ini, rata-rata populasi, rata-rata sampel, standar deviasi populasi, jumlah sampel, margin of error, z-score yang menjadi critical value. Alur berpikirnya sama, ada confidence level, kita cari critical value-nya kita masukin ke rumus margin of error kita gunakan untuk menghitung confidence interval. Ini asumsi yang harus dipegang. Pertama, simple random sampling, yang kedua adalah standar deviasi populasinya diketahui, lalu kemudian salah satu atau kedua kondisi terpenuhi, entah populasinya terdistribusi normal atau N-nya lebih dari 30. Ini untuk mengasumsikan untuk memenuhi asumsi dari central limit theorem yang kemarin kita bahas. Nah, rumus margin of error pada data pada apa namanya mean seperti ini. Jadi E sama dengan Z dikali sigma dibagi akar N, kayak gitu. Sedangkan confidence intervalnya adalah ya tinggal X bar dikurangin E, tengahnya mu lebih kecil daripada X bar ditambah E, kayak gitu. Prosedurnya juga sama persis teman-teman, apa namanya, tidak berbeda sama sekali. Hanya saja nanti di sini kalau kita perhatikan, apa namanya, bedanya hanya nanti kita mencarinya menggunakan X bar lah ya, kayak gitu, bukan lagi pakai proportion. Sisanya sama persis semuanya. Nah, misalnya contohnya soalnya seperti ini. Bentar, saya coba. Soal nomor 1, tentukan point estimate terbaik dari berat rata-rata populasi semua pria. Ada yang tahu jawabannya? Point of estimate dari rata-rata populasi semua pria adalah berapa angkanya? 172,55. Ya, jadi jawabannya ada 172,55. Kenapa? Karena ya kita mencari untuk alat estimasi rata-rata populasi semua pria kan. Nah, rata-rata point of estimate terbaik dari rata-rata populasi adalah rata-ratanya sampel. Gitu. Rata-rata sampel berapa? 172,55. Jadi yang A jawabannya 172,55. Selesai. Kayak gitu. Selanjutnya yang B, buatlah perkiraan confidence interval 195% dari berat rata-rata semua pria. Nanti kita akan pakai cara seperti yang kita lakukan tadi. Pertama kita cek asumsinya dulu, sampelnya simple random sampling, iya. Nilai standar deviasi populasinya diketahui ya, kalau kita lihat tadi sigmanya sudah diketahui 26. Lalu populasi terdistribusi normal atau N-nya lebih dari 30. Kalau kita cek tadi N-nya 40, oke. Berarti udah terpenuhi semua.
Yang kedua adalah kita tentukan nilai critical value-nya. Confidence level-nya 95%, confidence level-nya kita ubah jadi alpha, alpha-nya kita bagi 2. Kita cari nilai Z yang menghasilkan alpha dibagi 2 tersebut di sisi kiri atau kanan. Tinggal kita cari versi positifnya, yaitu 1,96. Kayak gitu. Setelah itu baru kita hitung margin of error. Gitu. Kita tinggal masukkan rumus margin of error sama dengan Z dikali sigma dibagi akar N. Z-nya adalah 1,96 atau critical value-nya adalah 1,96 dikali 26 dibagi akar 40, 8,057. Confidence interval-nya tinggal kita masukin aja. 172,55 kurangin 8,057, 172,55 ditambah 8,057. Kita akan dapat nanti sebesar 164,493, lebih kecil dibandingkan mu, lebih kecil dibandingkan 180,67. Nah, teman-teman. Kalau dibulatin jadi satu angka, seperti ini. Sorry, jadi 2 angka desimal. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Untuk yang confidence interval? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke formula sample size. Jadi sample size ini bisa dihitung juga dengan cara sama seperti tadi saat kita pengerjaan margin of error yang ada di, saya lupa namanya, proporsi. Di min juga bisa seperti itu. Tinggal kita balik aja n-nya, kita kali z critical value-nya kita kali sigma dibagi sama e dikuadratin. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya. Diasumsikan bahwa kami memperkirakan skor IQ rata-rata untuk populasi beasiswa statistik. Berapa banyak statistik yang harus dipilih secara acak untuk tes IQ jika kita ingin keyakinannya 95% bahwa rata-rata sampel berada dalam 3 poin IQ dari rata populasi. Standar deviasi populasinya 15 kayak gitu ya. Maka kita tinggal masukin 1,96 dikali 15 dibagi sama 3 kuadratin, hasilnya 96,04 atau 97 karena di round up ke atas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi cara kerjanya sama, kita cuma akan repeat semua proses dengan dengan rumus yang berbeda aja sebenarnya, tapi caranya sama sebenarnya. Oke, kalau ada oke. Mengurat banget ya membahas statistik di siang hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke populasi, mengestimasi min populasi juga. Tapi sekarang ada kondisi yang unik karena dalam kondisi tertentu ini bukan alfa ya, tapi sigma harusnya. Jadi dalam kondisi tertentu data kita mungkin kita tidak memiliki standar deviasi dari populasi, teman-teman. Jadi standar deviasi populasi itu adalah sebuah hal yang langka dan juga mungkin jadi unik. Kenapa? Karena kita coba menebak nilai sampelnya, kita mencoba menebak nilai rata-ratanya, ya kan? Kita mengestimasi, ini sekali lagi ini sigma ya, bukan alfa. Kita mencoba mengestimasi nilai rata-rata populasi, tapi kok standar deviasi populasinya diketahui, ya kan? Aneh kan ya? Jadi kayak kita mengestimasi rata-ratanya, tapi standar deviasi populasinya malah tahu gitu. Jadi kayak
Harusnya enggak dong, harusnya kalau rata-rata populasi aja nggak tahu apalagi standar deviasinya. Karena dalam perhitungan standar deviasi itu kan ada nilai dikurangi sama rata-rata gitu. Jadi bentuknya aja udah aneh gitu. Makanya ketika kemudian kita coba mengukur mengestimasi rata-rata populasi, seringkali kita juga tidak mengetahui standar deviasinya. Dan kalau kita nggak tahu standar deviasi populasi, maka kita nggak bisa pakai tabel Z, teman-teman. Maka di standar normal distribution-nya itu kita akan sulit gitu. Atau ya kita bahkan nggak bisa ngitung kalau kita nggak tahu standar deviasi. Maka daripada kita nggak bisa ngitung, kita lebih prefer untuk menggunakan standar deviasi meskipun dia bukan di populasi, tapi standar deviasi dari sampel. Jadi, ketika kemudian kita tidak memiliki standar deviasi populasi, bukan berarti kita nggak bisa ngitung. Kita tetap bisa menghitung dengan menggunakan standar deviasi dari sampel. Hanya saja, dampaknya adalah kita tidak lagi bisa menggunakan tabel Z. Kita tidak lagi bisa menggunakan standar normal distribution. Kenapa? Karena ketika kemudian standar deviasinya adalah dari sampel, maka secara nggak langsung standar deviasi tersebut mungkin akan berbeda dengan standar deviasi di populasi. Maka akhirnya dibuat tabel baru lah, namanya tabel T. Nah, rumusnya untuk menghitung T, kalau dulu Z itu kan X bar dikurangin mu dibagi sama standar deviasi, ya kan. Sekarang ada dibagi sama S, nggak dibagi sama akar N. Gitu. Intinya Z-nya kita ganti sama T. Nah, yang menarik, T ini selain dipengaruhi oleh area yang ingin kita cari, misalnya kalau kayak Z kemarin kita pengen tahu area 5%, 0,05. Ya udah kita tinggal cari aja. Kita tinggal cari aja 0,05 itu nilai ininya berapa, nilai Z-nya, ya kan. Kayak gitu. Cuman di T nggak sesimpel itu. Oke lah, kita sudah punya area, saya pengen tahu 5% tertinggi. Oke, kita ambil 5% tertinggi. Cuman masalahnya adalah kita juga butuh tahu sesuatu yang disebut sebagai degree of freedom. Dimana ini sebenarnya rumusnya adalah N-1. Artinya apa? Semakin gede atau semakin kecil N-nya itu berpengaruh terhadap nilai T-nya. Kalau teman-teman coba lihat di tabelnya T, kayak gini. Tabel T sedikit berbeda. Nilai yang ada di body table-nya itu bukan lagi nilai probabilitas, tapi justru nilai T-nya. Atau sama aja kayak nilai Z-nya. Prop-nya itu nggak bisa kita cari di sini, kita carinya di atas nih. Kalau kita pengen cari 5% terkecil di kanan. Sorry, 5% 5% terluar lah ya kita bilangnya, karena tutel berarti bisa setengah di kanan setengah di kiri, itu sama aja kayak 0,025 di sisi kanan aja kayak gitu. Nanti kita bisa lihat T-nya berapa nih untuk setiap degree of freedom, yang dimana rumus degree of freedom itu adalah N-2 N-1. Jadi kalau ada 2 sampel, maka nanti degree of freedom-nya 2 kurang 1 1 kayak gitu. Nah, jadi apa namanya, T ini yang kemudian bisa kita gunakan dalam perhitungan kita. Nah, rumusnya itu sama aja sebenarnya. Yang menarik adalah saya punya satu pertanyaan. Kenapa kemudian T itu sensitif terhadap N? Degree of freedom rumusnya kan N-1. Kenapa kemudian kalau N-nya berubah, T-nya bisa berubah? Kita perhatikan di sini. N-nya 1, T-nya degree of freedom-nya 1, berapa nilainya? T-nya bisa 5% itu bisa 12,7. Kalau 11, 12,201 dan seterusnya. Kenapa kemudian apa namanya? T sensitif terhadap jumlah data, sedangkan Z enggak? Ada yang tahu?
Nurul, tau nggak Nurul? Gimana? Kenapa T sensitif terhadap jumlah data, sedangkan kalau Z enggak? Belum tahu, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang lain ada yang tahu? Ingat, T ini menggunakan standar deviasi sampel. Sampel itu bisa berapa ya? Bisa 10, bisa 11, bisa 12, bisa 13. Sedangkan Z dia menggunakan standar deviasi populasi. Namanya standar deviasi populasi, N-nya penting nggak? Nggak penting ya kan? Kenapa? Karena kita pakai populasi. Mau dia 300 orang, ya itu udah maksimal, udah nggak perlu N lagi gitu. Jadi kita nggak perlu bicara N, karena apa yang terbentuk dalam standar deviasi populasi tersebut, ya udah populasi gitu. Populasinya udah kayak gitu. Makanya, apa namanya, di Z kita nggak peduli sama N. Karena toh semuanya udah pakai jumlah maksimal yang mereka punya. Dan itu udah, ya udahlah, populasinya kayak gitu. Tapi kalau di T, kita kan pakai standar deviasi sampel. Dan kita tidak punya jaminan apakah sampel yang kita gunakan ini sudah cukup banyak atau tidak itu. Dan dia jadi sensitif terhadap jumlah N gitu. Karena kalau kedikitan kita tidak bisa mengejar bentuk central limit teorem yang kita bahas sebelumnya. Makanya kalau kita perhatikan di grafik tadi, di tabel tadi, ketika sudah mendekati 30-an, di sini 30, 40, nilainya ini kan harusnya nilainya kalau di Z tadi kan 1,96 ya kan. Di T itu awalnya 12, 4, 3 dan seterusnya. Kalau kita mulai turun ke apa namanya, jumlah degree of freedom-nya adalah misalnya 30 ya. Nilainya ada 2,042 itu. Jadi udah mendekati 1,96 jika dibandingkan cuma ada satu sampel aja. Jadi artinya apa? Ada pengaruh dari jumlah sampel atau jumlah data yang digunakan terhadap distribusi T-nya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Coba kita lanjutin dulu. Jadi kalau Z dia tidak sensitif terhadap N atau terhadap jumlah data ya karena dia udah pakai jumlah data maksimal, udah populasi semuanya ya kan. Tapi di T kita pakainya sampel dan sampel itu berarti kan belum semua, cuma bagian kecil bahkan. Semakin banyak sampelnya, toh justru nanti distribusinya akan mengarah ke Z juga. Nanti kita akan lihat grafiknya. Nah, sekarang kita coba lihat rumusnya. Rumusnya sama persis seperti yang tadi di min yang di populasi. Cuman sekarang instead of pakai sigma, kita pakai S. Kayak gitu. Dan instead of pakai Z, kita pakai T. Nah, dia yang berbeda ya ini dua ini aja nih. Nah, prosedurnya juga sama persis, cuman tadi tabel T sekarang bukan tabel Z, sisanya sama. Nah, misalnya sekarang saya punya soal seperti berikut. Bentar ya. Oke. Nah, nah
Eh, di sini kita punya soal confidence interval dari populasinya standar deviasi populasinya tidak diketahui. Jadi ada 49 subjek diobati dengan dosis bawang putih mentah dan kadar kolesterol mereka diukur sebelum dan sesudah perawatan. Perubahan kadar kolesterol itu adalah sekitar rata-ratanya 0,4 dengan standar deviasi 21. Menggunakan statistik sampel N49, rata-ratanya 0,4 dan S-nya 21 untuk mengestimasi confidence interval 95% dari perubahan bersih rata-rata kolesterol LDL setelah pengobatan bawang putih. Apa yang disarankan oleh confidence interval tentang efektivitas bawang putih dalam mengurangi kolesterol LDL. Nah, dari sini dia dikasih obat bawang putih atau dikasih bawang putih untuk menurunkan kolesterol. Rata-rata perubahannya adalah sebesar 0,4. Mari kita asumsikan itu adalah perubahan yang mengurangi ya sifatnya. Jadi mengurangi kolesterolnya sebesar 0,4 kayak gitu. Nah, kita pertama suruh ngitung dulu confidence intervalnya. Sama kayak tadi, asumsinya kita cek dulu, simpelnya sampel random sampling, standar deviasi populasinya tidak diketahui, tapi sampelnya diketahui, yaitu sebesar 21 tadi. Kalau kita perhatikan. Terus yang ketiga adalah populasi yang terdistribusi normal atau N lebih dari 30. Nah, selanjutnya adalah kita cari critical value. Udah ketahuan ya. Nah, kalau kita perhatikan critical value-nya di sini, pertama confidence intervalnya berapa? Confidence levelnya berapa? 95%. Oke, berarti kalau kita pengen cari di tabel T tadi, kira-kira saya nyari yang mana nih? Kita mulai dari yang atas dulu. Atau enggak deh, degree of freedom-nya berapa? N-nya ada berapa tadi di soal? 49. 49. Maka degree of freedom-nya adalah 48. N-1, 48. Di sini kebetulan nggak ada 48, ya udah kita pakai yang paling dekat, yaitu 50 misalnya. Nah, selanjutnya dari 50 ini, kira-kira ini persentase dengan confidence level 95%, kira-kira area mana yang kita cari? Dari yang mana? One tail atau two tail? Yang two tail. Ya, two tail ya. Karena di sini asumsinya dua sisi ya kan. Kiri sama kanan, masing-masing 0,25, 0,025, 0,025. Maka kita pakai yang two tail 0,05 atau one tail yang 0,025. Kenapa? Karena satu sisinya itu kan 0,25 ya kan. Tapi di sini ada dua sisi, maka kita bisa pakai two tail juga. Yang penting adalah garis pembatasnya di angka berapa. Nilai T-nya berapa. Nah, 0,05 ini kita scroll ke bawah dan kita menemukan kalau di garis yang 48 nggak ada 50, itu sebesar 2,009. Jadi kita nemunya di situ 2,009. Nah, begitu kita selesai, kita masukkan di sisi probability-nya adalah 0,025 di sisi kiri dan sisi kanan. Kalau kita pakai one tail ya kita bisa cari 0,025, tapi kalau kita pakai two tail ya kita tinggal kaliin 2 aja. Karena kan di situ two tail itu sama aja kayak nilai one tail yang kemudian dua sisinya ada secara simetris. Degree of freedom-nya adalah N-1, 49,1, 48. T-nya kita dapat 2009. Oke. Jadi kita langsung bisa hitung margin of error. Yaitu dengan menggunakan rumus margin of error T dikali sama S dibagi akar N. Ya kan? Tinggal kita masukin T-nya tadi 2,09, 2,009, lalu kemudian S-nya adalah 21 dibagi sama akar N, akar 49, itu 6027. Setelah kita dapat, kita tinggal masukkan saja 0,4 dikurangin 0,027 maupun 0,009
4 ditambah sama 6,027. Hasilnya adalah minus 5,63, lebih kecil. Kita masukin, kita akan dapat hasilnya minus 5,63, mu lebih kecil daripada 6,43. Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian bawang murih efektif untuk melakukan perubahan tingkat kolesterol pada penderita sakit kolesterol tadi? Menurut teman-teman, signifikan nggak? Atau bukan signifikan? Efektif nggak? Efektif atau enggak? Nggak apa-apa, jawaban efektif nggak efektifnya bisa karena banyak hal, tapi kalau ada yang punya jawaban tertentu, oh efektif karena apa? Oh nggak efektif karena apa? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ini kan sebenarnya kita mengkhawatirkan atau pengen melihat efek bawang putih memberikan perubahan atau tidak, gitu kan? Lalu dikatakan di situ perubahannya adalah sebesar 0,4, tapi kalau kita hitung intervalnya dia berada di antara minus 5,63 sampai 6,43. Artinya apa? Di situ ada kemungkinan nilainya 0. Terlepas dari ini 0,4 itu positif, angka bagus atau angka buruk. Artinya kalau angka bagus mungkin itu berarti nilai pengurangan. Atau kalau angka buruk berarti kan dia angka berarti dia adalah tingkat apa namanya ya, perubahannya lah ya gitu ya, maksudnya 0,4 ini kita nggak tahu, oh berarti setelah mengkonsumsi masih 0,4 atau perubahannya berkurang sebesar 0,4, kita nggak tahu. Tapi yang kita khawatirkan adalah ternyata di antara range yang kita buat ada nilai 0 di tengahnya gitu. Artinya apa? Kalau kemudian nilainya sampai 0, berarti kan nggak ada perubahan setelah mengkonsumsi maupun tidak mengkonsumsi. Kayak gitu. Ini yang kemudian patut kita khawatirkan itu. Jangan-jangan tidak efektif, karena toh 0 adalah sebuah nilai yang mungkin muncul di antara confidence interval kita. Kayak gitu. Setelah terjadinya penggunaan bawang tersebut. Nah, itu ya mungkin untuk ininya pengerjaannya, contoh soalnya. Untuk yang T, caranya sama persis, cuman sekarang kita pakai tabel T, dan mungkin yang harus dilatih adalah membaca tabel T-nya itu sendiri. Nah, karakteristik dari T distribution adalah distribusi T student berbeda untuk setiap ukuran sampel yang berbeda. Jadi kalau N-nya 3, N-nya 12 itu pasti beda. Distribusi T student juga memiliki bentuk lonceng dan simetris, itu dengan distribusi normal standar, tapi memiliki variabilitas yang lebih besar, kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah distribusi T student memiliki rata-rata 0. Sedang, seperti halnya distribusi normal. Lalu yang keempat, standar deviasi dari distribusi T student bervariasi dengan jumlah sampel dan lebih besar daripada 1. Jadi ukurannya lebih besar daripada 1, sedangkan dalam standar normal distribution yang kemarin kita bahas, standar deviasinya 1. Nah, yang kelima adalah ketika ukuran sampel N-nya makin besar, distribusi student T-nya semakin mendekati distribusi normal. Kayak itu. Nah, ini adalah perbandingan T distribution. Jadi kalau kemudian kita bisa lihat nih, T kalau misalnya N-nya cuma 3, agak landai, ekornya dia agak tinggi, tapi ininya lebih landai. Kalau kemudian 12 di sini, bandingkan dengan standar normal distribution yang lebih tinggi lagi. Jadi kita bisa sedikit melihat bahwa ya T memang sedikit lebih landai karena memang dia tidak menggunakan data populasi kita. Kayak gitu. Dia menggunakan data sampel dan setiap N yang berbeda dia memiliki karakteristik yang berbeda juga dari populasi kita.
Nah, itu dia semakin mendekati standar normal distribution. Semakin banyak n-nya, semakin mendekati standar normal distribution. Kayak gitu. Nah, perlu diketahui juga kadang-kadang untuk menghitung sample size ketika standar deviasinya tidak diketahui agak sulit, gitu kan? Karena ya yang saya bilang tadi standar deviasi itu kan atau sample size itu kan diukur sebelum melakukan surveinya. Jadi mungkin kita belum punya gambaran standar deviasinya berapa dan ini berapa dan seterusnya. Maka sebagai alat ukur untuk mengganti standar deviasi, pertama kita bisa pakai range. Tinggal kita kurang nilai maksimum dan minimum dibagi 4. Kayak gitu. Lalu yang kedua adalah kita mungkin bisa sampling terlebih dahulu. Jadi kita ngumpulin sampel dari beberapa orang terlebih dahulu, lalu kita lihat standar deviasinya, baru kita bisa ngitung sample size-nya. Kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah estimasi nilai sigma dengan menggunakan hasil studi sebelumnya. Jadi nggak pakai pengalaman kita, tapi hasil studi sebelumnya. Nah, gambarannya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Jadi, apa namanya? Kalau kemudian kita pengen melakukan estimasi terhadap min, apabila standar deviasinya ini diketahui, maka ya kita tinggal menggunakan normal distribution. Ketika kemudian nilainya itu lebih besar daripada 30, maka kita pakai Z. Gitu. Dan begitu pula kalau kemudian dia populasinya sudah terdistribusi normal, kita pakai Z. Ini kayak konsep central limit theorem ya, entah dia populasinya terdistribusi normal atau N lebih dari 30, kita pakai Z. Tapi kalau kemudian standar deviasi populasinya tidak diketahui dan dia masih terdistribusi normal dan dia juga lebih dari 30, maka kita bisa pakai T. Selain dari itu, kita nggak bisa pakai parametrik seperti ini, tapi lebih ke bootstrapping atau juga pakai non yang parametrik. Kayak gitu. Non parametrik itu apa? Maksudnya di sini kita belajar ngambil pakai Z, pakai T, itu tujuannya apa? Untuk mengambil kesimpulan, dia masuk signifikan atau enggak, ya kan? Nah, kalau misalnya kita memang datanya terlalu sedikit, mungkin kita nggak bisa pakai metode parametrik. Ya udah, kita cuma pakai grafik, kita cuma pakai rata-ratanya berapa, sampaikan ke, dijelasin dia rata-ratanya sekian karena sekian, jadi membandingkan antara rata-rata misalnya, itu non parametrik, karena tidak ada kesimpulan yang diambil. Kayak, oh ini signifikan daripada yang lain, itu nggak ada. Begitu pula. Nah, bootstrapping itu semacam metode untuk menambah jumlah datanya supaya bisa lebih dari 30. Kayak gitu. Nah, ini adalah point estimate dari A dari confidence interval. Sama kayak tadi yang di proportion, cuman ini buat yang point of estimate dari rata-rata dan juga margin of error. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Permisi, Pak. Mhm. Pak, saya masih bingung. Mhm. Kalau misalkan dia internal, apa namanya? Internal value itu Pak yang ada di contoh soal itu yang minus 5,43. Itu Bapak bisa nentuin ya yang ini, itu bisa nentuin efektif atau tidaknya itu kayak gimana ya Pak? Dalam kasus yang tadi, pertanyaannya kan apakah dia efektif atau tidak. Di sini kita mengkhawatirkan nilai nolnya, gitu. Kenapa? Karena kan kita pengen tahu apakah setelah diberikan bawang ada efek perubahan atau tidak. Yang tadi saya bilang, saya nggak tahu nih 0,4 ini positif atau negatif. Kalau positif, maksudnya berarti misalnya 0,4 ini perubahan yang sifatnya positif, ya kan. Setelah mengkonsumsi bawang, 0,4 ini ada penurunan sebesar 0,4, itu kan nggak di state di sana, gitu. Atau yang kedua misalnya itu berarti kan itu hal yang baik, semakin gede 0,4-nya ini semakin mendekati 6,43 semakin bagus, ya kan. Atau 0,4 ini bukan perubahan tapi nilai kolesterolnya, berarti kalau dia makin kecil, kalau 5,6 minus 5,63 makin bagus dong. Tapi saya nggak tahu nih informasi itu. Yang saya tahu adalah jangan-jangan kita kan pengen tahu ada perubahan nggak setelah mengkonsumsi bawang. Dan yang kita khawatirkan apa? Nggak ada perubahan gitu. Makanya kemudian di sini yang kita khawatirkan adalah apakah nilai 0 itu masuk atau tidak gitu ke dalam confidence interval kita gitu. Ternyata masuk gitu, karena di sini nilainya dari minus 5,63 sampai 6,43, ada nilai 0 di sini.
Yang artinya apa? Mungkin saja mean population kita itu 0 gitu. Artinya apa? Kolesterolnya itu nggak berkurang sama sekali setelah mengkonsumsi bawang. Makanya saya bilang ada kemungkinan tidak cukup efektif karena ada kemungkinan nilai dari perubahan kolesterolnya adalah 0 setelah mengkonsumsi bawang. Kayak gitu. Kalau misalkan dia nggak ada nol gitu, berarti dia efektif atau enggak? Ya kalau kita mau interpretasikan dengan alasan itu, ya. Karena ya berarti tergantung, makanya nanti kalau misalnya 0 ya, positif misalnya angkanya positif dari 1,2 sampai 4,8 misalnya. Ya udah berarti kita bisa bilang bahwa perubahannya ini mungkin efektif gitu karena menghasilkan perubahan sebesar ini kayak gitu. Artinya ada dampak lah dari mengkonsumsi bawang putih itu terhadap tingkat kolesterol kita misalnya kayak gitu. Masih, Pak? Ya sama-sama. Sebentar. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin ini dulu aja. Buat yang varian saya simpan buat pekan depan ya. Karena nanti biar bareng sama kelas sebelah juga kemarin saya nggak sempat selesaiin yang bab ini. Kita akan bahas pekan depan. Sekalian nanti mudah-mudahan pekan depan juga materinya nggak terlalu banyak. Barusan cek juga. Harusnya sih bisa kita cover dalam satu pertemuan. Sama yang variansi ini sebelum kita mulai. Jadi mungkin buat hari ini kita cukupkan dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada mungkin sekian dari saya buat hari ini. Terima kasih banyak. Nanti saya ada kuis, tapi mungkin besok baru saya post barengan sama yang lain juga. Kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.